Jenius mendadak bersama The Brahms. Oke adik-adik, The Brahms kali ini akan menyampaikan sebuah materi matematika SMP ya. Tepatnya adalah kelas 8 SMP. Kalau di Kurtilas ini masuk di semester genap, tepatnya adalah bab setelah penilaian tengah semester. Oke, dan kita berjudul statistika, ini menyambung bagian yang kemarin. Untuk batch 1 bagian 1 kemarin sudah. Nah, ini kita lanjutkan di batch 2 bagian 2 dan kita akan tamat untuk materi statistika. Tentu kita akan berlanjut pada materi berikutnya nanti adalah peluang ya. Karena itu saya ingatkan bagi adik yang belum subscribe untuk segera subscribe supaya tidak ketinggalan ya. Subscribe, tekan bunyi loncengnya dan juga like, komentar, juga share ya. Sangat The Brahms harapkan supaya channel ini banyak dukungan dan bermanfaat terus bagi belajar di Indonesia. Oke ya. Nah adik-adik, kita mulai dengan ukuran pemusatan data gitu ya. Untuk materi statistika, ukuran pemusatan data, kita nanti akan belajar rata-rata hitung ya. Kemudian juga nanti ada median, ada modus begitu. Ini yang pemusatan data. Juga di bagian 2 nanti ada ukuran penyebaran data ya. Semuanya akan kita berikan nanti. Baik, kita mulai. Adik, yang pertama adalah tentang rata-rata hitung. Ada yang bilang ini rata, boleh ya. Dan istilah lainnya adalah min. Jadi min ini adalah rata-rata. Oke, tentu kita bisa bagi menjadi yang pertama adalah data tunggal. Maka kalau data tunggal ya, bahwa rata-rata dari data tunggal adalah sigma I dari 1 sampai N, XI dibagi dengan N. Jadi begini adik, ini ya, ini rumusnya dulu, secara umum seperti ini ya. Jadi sigma itu jumlah adik ya, ini bacanya sigma seperti E ini, itu adalah jumlah. Seluruh nilai data, makanya I-nya berjalan dari data pertama sampai data terakhir. Sehingga N ini menyatakan banyaknya data gitu ya. Sigma I 1 sampai N dari XI dibagi dengan N. Kalau diuraikan berarti data pertama atau X1 tambah data kedua atau X2 dan seterusnya sampai data ke N atau data terakhir ya. Lalu hasilnya adik bagi dengan N. Itulah cara mencari nilai rata-rata. Baik ya. Untuk lebih jelasnya ya kita bahas contoh ringan ini. Perhatikan. Tentukan nilai rata-rata dari ulangan matematika 10 siswa di bawah ini. 10 siswa bahwa N tadi adalah banyak data, adik. Berarti ini artinya apa? Tentu N-nya adalah 10 ya. Kemudian siapa X barnya? Kita jawab di sini. Gitu adik ya. Tentu saja sigma tadi kalau kita uraikan adalah penjumlahan. Jadi penjumlahan dari 45 ditambah 60 tambah seterusnya sampai yang terakhir adik berapa itu? 55 dibagi N, berapa N-nya? N-nya adalah 10 gitu ya. Nah, saya kira ini bukan hal yang susah tapi memang perlu sebuah ketelitian ya. Dan cara jumlahnya sederhana adik, saya pakai angka yang di soal adik ya. Jadi paling belakang dijumlah dengan paling belakang, yuk ikuti aja. 5, oke, tambah 0 tetap 5, tambah 5 10, tambah 0 10, tambah 5 15, tambah 5 20, tambah 0 20, tambah 0 20, tambah 0 20, tambah 5 25. Maka itu adalah 5, nyimpennya 2. Ingat ya, nyimpen 2. Langsung 2 kita tambahkan di 5, 7, tambah 8, 15, tambah 7, 22, gitu ya, tambah 6. 28 tambah 6 34 tambah 7 41 tambah 7 48 tambah 8 56 tambah 6 62 62 tambah 4 adalah 66 gitu adik ya, 66. Terus berarti ini adalah 665, keren ya, jumlahnya canggih banget. Lalu adik bagi dengan 10. Ya, bagi 10 kan gampang banget adik ya, tinggal ngasih koma ya. Berapa adik? 66,5, selesai. Gitu ya. Gampang mencari rata-rata dari data tunggal ya. Kalau data tunggal gampang adik ya. Data berkelompok ya makin gampang gitu ya. Tidak ada yang susah. Oke, ikuti. Adik, data berkelompok X barnya gini, sigma XI FI
sigma XI FI, F itu frekuensi ya, dibagi sigma FI. Jadi ini dikalikan dulu XI kali FI ya, dikalikan terus dijumlah. Maka X1 F1 tambah X2 F2 tambah sampai yang terakhir Xn Fn. Sigma FI ya berarti ditambah aja ya. Ini tentunya mestinya pembaginya bukan X ya, adik, berarti F ya, F1 tambah F2 tambah seterusnya sampai Fn. Oke, sedikit salah pencet ini ya. Oke, jadi inilah kalau data berkelompok adik. Baiklah, sekarang kita terapkan di contoh soal berikut ini. Skor inilah XI dan frekuensi inilah FI. Berarti kita bisa cari XI kali FI gitu adik ya. Tentu saja ini kali ini. Gampang adik. Yuk 45 kali 2 berapa adik? Tentu 90 ya. 50 kali 4. Oke, 200 ya. 55 kali 4. Kalau kali 2 120 kali 2 lagi. 55 kali 2 110 kali 2 lagi 220 gitu ya. Betul ya? Oke deh. Lalu berikutnya adik, 6 kali 6 36, tinggal nambah 0 ya. 6 kali 6 5. 6 kali 6 itu 36. Setengah kali 6 itu 3. 36 tambah 3 tentu 39, tinggal tambahin 0. Gitu, keren ya. Oke, 5 kali 7 35. 35 kasih 0. 85 kali 2 berapa adik? Tentu 170. 90 kali 1, oke, tentu saja adalah 90. Ini adalah XI FI gitu adik ya. Nah, kalau ini FI-nya kita jumlah, tentu di sini tempatnya sigma FI gitu ya. Jadi dijumlah aja ya angka yang ada. Ya kita jumlah. Ini sigma FI-nya ya, 1 tambah 2 3 tambah 5 8 tambah 6 14. Oke, tambah 6 lagi 20, tambah 4 24, tambah 4 28, tambah 2, oh ternyata 30 ya. Terus setelah ini ya, kalau ini kita jumlah, tentu kita dapatkan di sini dek, sigma apa? XI kali FI. Jadi ini kita jumlah lagi, sama kayak tadi ya, karena ketika ngerjakan soal desainnya ya kurang lebih begini. Jadi langsung ya dijumlah di sini, nggak usah satu persatu, nanti lama banget. Oke ya, langsung saja adik, mari perhatian. Paling belakang 0 0 0 0 0 0 0 0 ya, berarti paling belakang 0. Gampang adik ya, 0 berarti nggak nyimpen adik ya. Kemudian angka kedua 9 ya. Oke, 9 tambah 7 16. 16 tambah 5 21, tambah 9 30, tambah 6 36, tambah 2 38, tambah 0 38, tambah 9 47, 7 nyimpen 4. Oke, sekarang angka ketiga tidak ada. Ini tambah 4 berarti 5, tambah 4 berarti 8. Ulangi ya. Tadi nyimpennya berapa adik? 4 ya, nyimpen 4. Nyimpen 4. Oke, berarti tambah 1 5, tambah 3 8, tambah 3 11, tambah 3 14, tambah 2 16, tambah 2 18. Begitu. Tinggal kita tulis. Oke. Sehingga siapa X bar itu? Ingat rumusnya tadi, sigma XI FI dibagi dengan apa, Dik? Sigma FI. Ini sebaiknya memang dikurung. Gitu ya. Oke, Adik. Sehingga di sini ada 1870 ya. Adik bagi dengan 30. Bagi ini tentu saja tidak kesulitan ya. Bagi seperti biasanya, dan hasilnya adalah 62,33 gitu. Ya, data berkelompok tinggal ikuti rumus saja ya. Saya kira biasa, tidak ada masalah ya. Mengalikannya, ngitungnya semua oleh The Proms diajari gitu ya. Oke, sudah berlalu, kita mencari rata-rata baik data tunggal maupun data berkelompok. Oke. Adik-adik, kita lanjutkan. Sekarang ada konsep rata-rata gabungan. Jadi ada kelompok-kelompok data. Terus digabung, itu rata-rata gabungannya bagaimana? Intinya begitu adik, ya. Baiklah.
Mari perhatikan baik-baik. Jadi X bar gabungan, ini bacanya X bar adik ya, adalah X1, X bar 1 N1 tambah X bar 2 N2 dibagi N1 ditambah N2. Adik-adik kalau materi ini harus ngerti, harus paham ya. Ini materi yang sangat vital, sangat penting, banyak muncul. X bar 1 itu apa? Berarti dia adalah rata-rata dari kelompok data nomor 1 ya. N1 berarti banyaknya ya, banyaknya data ke 1 gitu adik ya. X bar 2 berarti apa? Sama adik, yaitu rata-rata data ke 1 gitu ya. Dan N2 adalah banyaknya data ke 2. Sorry kalau 2 ya 2 ya, kok 1 terus gimana. Oke. Gitu adik ya. Jadi kelompok-kelompok data itu kalau digabungkan ada namanya rata-rata gabungan. Oke. Kita coba di contoh soal ini. Dalam suatu kelas nilai rata-rata siswa laki-laki adalah 72. Nah, dalam hal ini kita bisa misal adik ya, yang laki-laki ini adalah kelompok data 1. Tentu saja nanti lawannya perempuan. Ini kelompok data 2. Berarti rata-rata laki-laki itu artinya adalah X bar 1 gitu ya, adalah 72. Dan rata-rata siswa perempuan berarti adalah X bar 2 adalah 82. Gitu adik. Jika rata-rata gabungan berarti itu adalah X bar gabungan, yaitu 76. Perbandingan banyak siswa laki-laki terhadap perempuan berapa? Ingat laki-laki tadi 1, perempuan 2. Banyak laki berarti N1, banyak perempuan berarti 2. Perbandingan. Berapakah N1 dibanding N2? Begitu adik ya. Oke. Baik. Coba perhatian semuanya. Tentu saja adik-adik, yang kita pakai adalah rumus dari rata-rata gabungan. Yuk ikuti, X bar gabungan. Kita tulis dulu dan kita biasakan ya. Ada pernya adik ya. X bar 1 kali N1 ditambah X bar 2 kali N2 dibagi N1 ditambah N2. Yang ada kita pakai X bar gabungannya ada yaitu 76. Sama dengan ya X bar 1 72, N1 belum ada ditambah X bar 2 82, N2 belum ada di sini, N1 ditambah N2 ya. Karena yang ditanya memang perbandingan N1 dengan N2. Begitu adik ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya bagaimana menghitungnya. Tentu perkalian silang adik, ini lebih aman pakai kurung ya. 76N1 gitu adik ya, ditambah sini ya 76N2 begitu, sama dengan 72N1 ditambah 82N2. Mantap ya. Yang N1 kita kumpulkan ke kiri, ini 76 di kiri, 72-nya ke kiri. Berarti apa? 76 kurangi 72. Adik, 76 kurangi 72. Udah kita tulis dulu ya. Kurangi 72. Di sini ada N1. Sama dengan di kanan ada 82 ya, dikurangi 76 N2 gitu ya. Nah berikutnya 76 kurangi 72 berapa adik? Tentu 4 N1 gitu ya. 82 kurangi 76 tentu saja 6 adalah 6 N2. Pertanyaannya adalah N1 dibagi N2. Adik-adik hati-hati, sudah begini ini banyak yang terbalik loh ya begitu membuat perbandingan. Maka harus ada prinsip yang adik pegang. Prinsipnya, kalau dikalikan silang nanti akan kembali. Lihat 4N1, ini N1 berarti ini 4. Ingat harus silang. N2-nya kali 6, ya sudah sini 6. Coba kalikan silang. 4N1 sama dengan 6N2. Balik kan? Gitu. Sehingga kita pastikan tidak terbalik, itu caranya gitu. Kecilkan ya semua bagi 2. Berarti yang 6-nya 3, yang 4 adalah 2. Oke, selesai. 3 banding 2. Mantap gitu.
Ngerti adik ya? Oke, jadi dalam hal ini mengalihkan silangnya harus paham. Kemudian mengoperasikannya kalau ada kurung bagaimana ini tadi ya, harus ngerti. Pindah ruasnya harus bisa. Termasuk dari perkalian jadi pembagian. Yang kebanyakan orang sering terbalik atau tidak mantap, tapi adik harus mantap ya. Pokoknya kalau dikalikan silang kembali semula itu baru benar. Kalau tidak kembali ya tidak benar, gitu aja adik ya. Oke, baiklah. Ini rata-rata gabungan, jadi rata-rata kita macam-macam tadi ya, data tunggal, data kelompok, dan ini ada rata-rata gabungan. Semua adik harus paham, gampang adik ya. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya median ya. Gini adik, median adalah nilai tengah. Jadi median itu nilai tengah dari data, tapi syaratnya ini dek, setelah diurutkan. Urut apa? Urut dari kecil ke besar. Ini syarat dari median. Nah, langsung ya. Kalau datanya ganjil, ini yang A adik, maka median itu adalah data ke N plus 1 per 2. Sedangkan kalau data genap, dia adalah rata-rata, makanya setengah. Setengah dari data ke N plus 2 dan data ke N plus per 2 plus 1. Saya ulang. Jadi median itu adalah setengah dari data ke N plus 2 ditambah data ke N per 2 plus 1. Gitu. Ya, ini adalah rumus untuk median data ganjil. Ini adalah rumus untuk median dari data genap. Semuanya kita terapkan, jadi akan gampang nanti. Oke, kalau lihat seperti ini, pertama adik, kita lihat urut belum. Kalau sudah langsung kita terapkan rumus, kalau belum harus diurutkan. Ya, kita lihat apakah 40 itu terkecil? Iya. Betul? Iya dong. Terus yang lebih besar 42, 45, 48, 50, 52. Betul. Sudah urut adik, sudah ya. Berarti N-nya berapa itu? Banyaknya data. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata N-nya 7. Betul itu ganjil? Betul. Sehingga langsung saja bahwa median adalah data ke, ini rumusnya N plus 1 per 2. N-nya 7 adik, 7 tambah 1 bagi 2. Berarti adalah data ke 8 bagi 2, data ke 4 adik. Yuk, 1, 2, 3, 4. Selesai, inilah median. Jadi berapa mediannya? Adalah 45, itu saja. Gampang adik ya? Ya, gitu. Tentu saja dia sudah di tengah pasti. Lihat aja, ini ada 3 angka, ini ada 3 angka. Betul kan? Dia data yang di tengah, jadi nilai tengah. Itulah median. Oke, kemudian kalau yang data genap, adik, contohnya ini. Kita lihat dulu, N-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, betul, memang genap. Karena dia genap, maka rumusnya pakai ini, dek. Median itu adalah data ke, ya, atau setengah dari, kan rata-rata ya, data ke N per 2. N-nya 6. 6 bagi 2, 3. Ditambah data ke N per 2, N-nya 6. 6 bagi 2 adalah 3 tambah 1. Berarti data ke 4. Gitu adik. Sehingga mari kita lihat apa yang terjadi. X3, sekali lagi sudah urut ya adik ya. Sudah toh. Data ke-3, 1, 2, 3. Berarti ini. Data ke-4 berarti ini. Maka setengah dari 152 ditambah 154. Iya, mudah sekali. Ini 2, ini 4. Ya, di rata-rata 6 kali setengah. Tentu saja jawabnya adalah 153. Bagaimana, Dek? Belas tidak ada susahnya kan? Gampang banget ya. Mau data genap, mau data ganjil, kecil gitu ya. Oke adik, baik, kita lanjutkan materi kita berikutnya. Oke ya. Sekarang yang keempat kita belajar yang namanya modus. Nah, modus dalam statistika ya. Itu apa dan bagaimana? Mari kita pelajari bersama. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul, adik, paling sering. Jadi munculnya paling sering. Maka dengan kata lain adalah data yang frekuensinya paling banyak, gitu ya. Inilah modus, gitu. Nah, sering adik, ini gampang ya, tapi sering kita dihadapkan dengan data yang banyak. Loh, banyak sekali ini datanya ya.
Terus gimana nyarinya? Ya, maka perlu sebuah ketelitian. Dan supaya lebih jelas, kita mencoba membuat suatu tabel adik. Isinya apa? XI kemudian FI. Inilah tabel yang kita buat. Isinya ini saja, tidak usah macam-macam. Gitu adik. Ya, XI tentu kita lihat data terkecil biar urut ya. Terkecilnya di sini angka berapa adik? Kayaknya 15 ya. Oke. Terkecilnya adalah 15. Kita coba bahwa 15 itu frekuensinya ada berapa? Yuk kita cari. 1, 2, 3. Baris ini. 4, 5, 6, 7, 8. Gitu adik ya. Oke, ternyata ada 8 kali muncul 15. Gitu loh adik caranya. Setelah 15 berarti ada nggak 16? Ada deh ya, 16. Kita cek yuk. 16, set, baris pertama nggak ada. Sini 1, kita coret. 2, 3, hampir kelewatan. Ya, ada 3 deh ya. 3. Berikutnya, nggak ada. 4, oke. 5, oke. Jadi 16-nya ada 5. Betul adik? Harus teliti ini ya, oke. Yang lebih besar dari 16, berarti 17. Mari kita lihat 17. Set, tidak ada. Set, 17 ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ya. 17-nya ada 6. Wow, keren. Kemudian 18 adik. Yuk, 18-nya. 18 ada lagi nih. Oke. 1, 2, 3, gitu ya. Kemudian apa? Mana? 4, 5, 6, 7. Gitu adik ya. 18-nya ada 7 ternyata ya. Oke, kemudian 19-nya. Mari ikuti terus ya. 19-nya. Ini ada ini. 1, 2, oke. 3, kemudian 4, 5, ada 5, gitu adik ya. Masih ada 19, sorry, 19-nya. Sebentar, kita ulangi yang 19 ya. 1, 2, oh ini kelewatan ya. 3, oke. 4, 5, 6, ternyata ini 6, gitu ya. Tetap aja kadang pakai kelewatan, makanya harus cermat. Kayaknya masih ada 20 adik ya. Masih ya? Masih kok ya. Oke, 20. 1, 2, 3. Yang belum dicoret 4 gitu ya. Oke. Berarti tinggal yang belum dicoret ya. Adik-adik, seteliti-telitinya kita bisa saja kelewatan. Karena itu kenapa tadi The Pram pakai coretan yang berbeda-beda. Coret sana untuk sejenis, coret gini untuk sejenis yang lain, dan dilingkari, dikotai, dan seterusnya ya, supaya gampang melihat. Terus pada akhir ini selesai, semua sudah harus kita tandai. Jangan sampai ada yang kelewatan. Kalau ada yang kelewatan berarti salah, itu aja dek ya. Kemudian juga jumlah totalnya kita harus hitung sesuai ini. Coba ini berapa barisnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 1, 2, 3, 4. 9 kali 4 berarti harus 36. Harus itu. Kalau enggak 36 berarti salah. Kita cek apakah 36. 8 tambah 5, 13. Oke, tambah 6, 19. Tambah 7, 26. Tambah 6, 32. 32 tambah 4, 36. Wes, mantep guys ya. Ternyata betul udah 36. Ya udah, frekuensi paling banyak siapa? Yang frekuensinya 8, dia adalah 15. Jadi modusnya adalah 15, yaitu yang punya frekuensi terbanyak ya. Jawabannya adalah A. Bagaimana? Gitu ya. Soal ini kebetulan termasuk datanya banyak sekali ya, sampai 36. Ya, banyak soal ya, kebanyakan paling 12, kadang 18, kadang 24 gitu ya. Oke, tapi sebagai contoh sudah bisa teliti dulu, sehingga ini modal yang bagus untuk adik-adik. Baiklah, ukuran penyebaran data ya sudah kita lalui adik, mulai dari rata-rata, median maupun
modus. Kita lanjutkan berikutnya, yang C ini subbab terakhir ya di materi statistika SMP kelas 8, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Kalau tadi pemusatan data, kalau ini adalah penyebaran data, gitu ya. Kita mulai adik, perhatian. Satu namanya jangkauan data atau R dari kata ring ya. Dia adalah jangkauan, adalah sebuah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Adik, data terbesar itu X maksimum, data terkecil itu X minimum. Makanya selisih itu dikurangi. Jadi jangkauan atau R itu X maksimum dikurangi X minimum. Jadi R itu apa adik? R itulah yang dinamakan jangkauan data, gitu ya. Kemudian X maksimum artinya adalah nilai data terbesar. X minimum adalah nilai data terkecil. Itu saja, ya. Jadi dalam penyebaran data ini, ya adik-adik, ini kita sampaikan dulu besaran-besaran yang ada, definisi serta rumusnya, baru setelah lengkap nanti satu soal yang mengcover semuanya. Begitu adik ya. Ini, jadi pertama jangkauan diingat R adalah X maksimum kurangi X minimum. Kemudian yang kedua adik, ada yang namanya kuartil. Ya, jika data yang telah diurutkan, ingat ya ini syarat mutlak telah diurutkan, dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka terdapat nilai yang disebut kuartil. Ya, ada 3 nilai, yang disebut kuartil, yaitu yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ya, siapa itu? Kuartil pertama disebut Q1, kuartil kedua disebut Q2, dan kuartil ketiga ya Q3. Sudah bisa dipastikan, berarti kuartil kedua tidak lain adalah median, tidak lain adalah nilai tengah. Jadi ini adik, misalnya sebuah data dengan jangkauannya ini, X max-nya ini, X min ini, jadi ini jangkauannya. Dia akan terbagi menjadi 4 bagian yang sama, yaitu ada bagian ini, dan ini. Sama besar itu adik, ya sama banyaknya. Nah, maka di dalamnya ada 3 kuartil ini, kuartil 1 atau ini yang dinamakan kuartil bawah ya, sama. Kuartil 2, kuartil median atau kuartil tengah, boleh. Berarti ini adalah kuartil apa adik? Q3, kuartil atas, gitu. Nah adik-adik bagaimana cara menentukannya? Nah ini yang lebih penting adik harus tahu. Pertama, urutkan data, karena dalam definisi tadi harus telah diurutkan. Tentu dari kecil ke besar. Ya, harus begitu adik. Kemudian yang kedua, letak kuartil ditentukan dengan rumus. Nah, ini rumus letak Q1. Adalah letak nilai data ke ya, 1/4 N plus 1. Mengapa per 4? Lah kan menjadi 4 bagian adik. Gitu ya. Itu. Kemudian kalau letak Q2, nah nanti ya, adalah letak nilai data yang ke. Nah, karena 2 ya, ini 2/4 kali N plus 1 gitu ya. Kalau yang ketiga sama, berarti 3/4 kali N plus 1. Jadi ini cuma menyesuaikan saja ternyata ya Dik ya. Yang Q1, 1/4, Q2, 2/4, Q3, 3/4. Begitu ya. Dan akan jelasnya nanti di contoh soal ya, Brams akan detail memberikan ini. Kemudian yang C, setelah itu ya tentukan nilainya, nilai dari kuartil berdasarkan letaknya. Rumus ini adalah rumus letak adik ya, rumus letak. Letaknya itu di situ gitu ya. Letaknya itu di sini atau di sini. Tentang nilainya berapa ya, lihat datanya. Ya, maka tentukan nilai kuartil berdasarkan letaknya. Begitu adik, oke. Nah, baiklah sekarang setelah tahu kuartil ya, sebenarnya nanti lebih jauh adik kalau belajar statistika lanjut ada yang namanya ada desil, ada bahkan persentil gitu ya, dan seterusnya. Tapi untuk SMP cukup Q1, Q2, Q3. Cukup kuartil menjadi 4 data yang sama besar. Oke.
Baiklah, berikutnya adik, yang ketiga, jangkauan antar kuartil. Ya, jangkauan antar kuartil, kalau disingkat JAK, tapi simbolnya ini adalah H. Mengapa H? Mengambil kata dari hamparan. Adalah selisih antara kuartil ketiga, berarti atas, ya, dengan kuartil pertama, berarti bawah. Maka yang namanya H adalah Q3 dikurangi Q1. Itu ya. Ini hamparan atau jangkauan antar kuartil. Dan setelah itu juga ada yang disebut dengan simpangan kuartil. Apa itu? Dia adalah setengah dari H. Setengah dari hamparan itu tadi. Jadi QD itu simpangan kuartil, rumusnya adalah setengah H, yaitu setengah dari Q3 min Q1. Ya. Inilah besaran-besaran yang dicari pada ukuran penyebaran data. Oke, dicermati sekilas karena setelah ini ada satu soal yang memunculkan semua konsep ini. Oke, udah siap ya adik ya? Baiklah, kita lanjutkan. Ini berikutnya adik, perhatikan baik-baik. Nah, datanya nggak sebanyak tadi ya, tapi pertanyaannya wow banyak sekali ya. Semua materi ukuran penyebaran data ini menjadi pertanyaan. Sehingga ini harapan The Prams betul-betul sangat membantu dalam memahami materi ini. Oke, kita mulai. Perhatikan adik-adik. Jadi ada data 5, 7, 10 dan seterusnya sampai terakhir 7 ya. Tentukan jangkauan data, kemudian nilai Q1, Q2, Q3 data. Lalu jangkauan antar kuartil data atau hamparan tadi ya, H. Kemudian simpangan kuartil atau QD-nya. Wow, lengkap banget ya. Oke deh. Adik-adik, sepertinya kita akan sangat terbantu kalau membuat tabelnya. Mari, XI, FI, dan kita tentu nanti butuh frekuensi kumulatif. Ya, yang sebelumnya sudah kita pelajari. Kita buat ini dulu. Semuanya perhatikan sini. Oke adik ya. Kurang lebih ini. Kita lihat data terendah berapa adik? 5. Ada yang di bawah 5? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti sementara yang terendah adalah angka 5. Langsung kita pakai bahwa 5 itu frekuensinya berapa? Mari kita hitung aja. 1, 2, kayak tadi ya, 3, 4, 5. Sudah tidak ada. Jadi 5 ini frekuensinya ya 5 gitu ya. Kemudian 6 adik, mari kita lihat. Yang 6. 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Mana lagi? Sudah. Ternyata 6-nya juga ada 5. Oke, sekarang 7. 7 ya, 1, 2, mana? 3, 4, 5. Wow, ternyata 7-nya juga ada 5. Gitu adik. Sekarang 8. Mari, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, ternyata 8-nya juga ada 5. 5 terus. Ya biar aja. Oke. 9 coba kita lihat 9. Set, enggak ada. Ini ada 1. Sudah? 2. Sudah. Wow, ternyata 9-nya cuma ada 2 ya. Masih ada angka 10 adik ya. 10. Oke. Mari. Wow, banyak ini 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 10-nya 8. Ya, kita cek adik, kita jumlah frekuensinya. Jadi sigma Fi untuk cek ada yang kelewatan enggak. 1, 2, 3, 4. 5 kali 4, 20. Tambah 2, 22 tambah 8, 30. 30 ya, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sininya 10 kali 3, 30. Mantep ya. Jadi tetap tidak kelewatan karena kita pakai cara-cara yang ilmiah. Oke. Nah, gitu adik. Setelah itu kita juga butuh yang namanya frekuensi kumulatif. Untuk apa? Supaya nanti letak datanya tahu. Ya.
Jadi mari, frekuensi kumulatif dari ini pertama tentu masih 5. Kemudian kalau yang ini tentu 5 ini tambah 5, 10 kayak kemarin ya. Kumulatifnya tambah 5 lagi berarti 15. Kumulatifnya tambah 5 lagi berarti 20. Oke, terus tambah 2 berarti 22. Tambah 8 berarti 30. Ingat kemarin ini harus sama dengan ini. Gimana? Sama kan? Sama. Langkahnya langkah mantep, langkah pasti ya. Adik harus niru begitu, jangan ngambang. Oke. Nah, setelah itu adik, apa makna dari ini? Ini sebaiknya adik tahu dulu ya. Makna dari frekuensi kumulatif itu apa? Ya sudah, artinya yang datanya 5 itu ada 5. Ya. Terus apa arti di sini? Ya. Arti di sini ya, kalau kita artikan yang ini mulai ada ya, bahwa data ke kumulatif ya 5 sampai 10 adalah ini dia berapa adik? 6 gitu loh adik ya. Sekarang apa arti kumulatif 15 ini? Sama, data ke sebelumnya berapa adik? 10 sampai 15 itu nilai datanya adalah berapa adik? 7 gitu loh adik ya. Tahu ya memaknainya? Coba misalnya ini apa adik? Berarti data ke berapa adik? 15 sampai 20 adalah, ayo berapa? 8 gitu adik ya. Ini memaknai frekuensi kumulatif dulu ya, biar ngerti, biar nggak salah nanti. Apa makna 22? Berarti data ke berapa adik? 20 sampai 22 itu adalah 9 gitu dek ya maknanya. Oke, masih ya, masih. Berarti ini apa dek? Data ke berapa dek? 22. 22 sampai 30 adalah berapa dek? 10. Yeay. Ini makna dari frekuensi kumulatif ya. Supaya nanti adik-adik begitu berapa setelah letak datanya tahu berapa nilai datanya, adik bisa tahu dari frekuensi kumulatif ini. Oke ya. Pelan namun pasti kita mulai ya. Kita awali yang pertama adalah jangkauan data. Oke, biar kita efektif tempat adik ya, langsung di sini aja bisa jangkauan data. Berarti apa tadi? X maksimum dikurangi X minimum. Gitu adik ya. Data terbesar, data itu X-nya loh adik ya. Berarti adalah 10 dikurangi. Minimumnya berapa adik? 5. 10 kurangi 5? Tentu saja 5. Ngerti ya? Oke deh. Begitu ternyata. Kemudian Q1, Q2, dan Q3. Jadi yang A sudah, sekarang B. Nah, kalau ini kita perlu cermat betul. Ya, inilah inti dari materi ini, adik. Coba, misalnya kita hitung Q1. Tadi menurut rumus ya, Q1 itu bagaimana dalam perumusannya? Dia adalah nilai data. Ayo adik, masih ingat enggak? Tadi rumus dari Q1 ya adalah letak nilai data ke berapa? Ke 1 ya 1 seperempat N plus 1 gitu adik. Padahal N-nya berapa adik ini? Ya, N-nya berapa toh? N itu kan banyaknya ini. Berarti N-nya adalah 30. Maka di sini adalah seperempat kali 30 tambah 1, 31. Gimana ini? Sampai 8? Belum ya, Dek ya? Berarti masih 7. 7 gitu ya, Dek ya? Betul? 7 sisanya berapa, Dek? Iya, 3/4. Nah, setelah tahu ini adalah letak nilai data. Sekarang kita akan cari ya nilai datanya dari kata-kata 7 3/4. Ini yang adik harus tahu penerjemahannya. Apa terjemahannya? Tentu adalah maksudnya itu dia adalah data ke-7. Jadi 7-nya kan bulat ya. Kemudian nanti ditambah karena 3/4 ya 3/4 dari selisih apa? Karena ini 7 ya X8 dikurangi X7. Menerjemahkan 7 3/4 menjadi ini harus mahir adik.
Prinsipnya selalu begitu. Jadi yang bulat dulu, terus tambah 3/4-nya itu kali selisih dengan sesudahnya. Gitu prinsipnya itu adik. Oke ya. Baik, sekarang berapa angka-angka yang ada? X7, ayo data ke-7. Lihat sini adik, pada frekuensi kumulatif 10, bahwa data 5 sampai 10, data ke-5 sampai 10 adalah 6. Ini termasuk 5 sampai 10 itu kan termasuk di dalamnya 7 ya adik ya. Berarti X7-nya ya 6. Gitu loh adik. Gimana? Ngerti ya? Oke, kemudian setelah itu ditambah data ke-8 kurangi data ke-7 kali 3/4. Jadi 3/4 kali data ke-8. Ingat, data ke-5 sampai 10 itu 6. Berarti data ke-8 ya 6, data ke-7 ya 6. Karena 8 itu ya antara 5 sampai 10, 7 itu sama 5 sampai 10. Berarti ya 6 kurangi 6. Gitu adik ya. Tentu saja ini adalah 0 kali 3/4 tetap 0. Berarti ketemulah Q1. Yaitu nilainya adalah 6. Bagaimana? Ya. The Pram sudah detail banget, tapi sekiranya kurang jelas, nah nanti kita lanjut di Q2-nya. Saya yakin akan menjadi lebih jelas. Tadi bagaimana rumusnya? Nilai data ke, nah kalau ini 1 ya 1, kalau 2 ya 2. 2/4 atau setengah adik ya, N plus 1. Gitu adik. Berarti setengah dari 31. Oke. Ya, betul adik ya. Berarti berapa ini dik? 15, oke. Setengah kali 31, 15 setengah adik ya. 15 setengah. Nah, sekarang ini yang harus kita terjemahkan. Apa arti 15 setengah? Gitu ya adik ya. Tentu saja adalah nilai data ke-15 ditambah yo setengah kali, ayo ya, 15 berarti gimana adik? Data ke-16 dikurangi data ke-15. Gitu ya. Baiklah, sekarang angkanya. Data ke-15. Adik, 15 masuk mana? Ya. Data ke-10 sampai 15 itu adalah 7. Oke, sorry. Ini kan 10 itu sudah ikut di atas. Berarti di sini tadi enggak gitu adik ya. Berarti apa? 11 gitu ya adik ya. Kalau 15 berarti sini berapa? 16. Kalau 20 ini berapa? 21 gitu. Tadi kurang konsentrasi. Kalau 22 ini berapa adik? 23 gitu ya. Oke. Ini kita reset dulu. Sudah? Baik. Sehingga kembali. Data ke-15. Ingat ya. Data ke-11 sampai 15 adalah 7. Berarti data ke-15 ya 7 ini. Maka 7. Kemudian ditambah dengan, adik, setengah dari data ke-16. Nah, kalau 16 sampai 20-nya ternyata 8 adik ya. Berarti apa? 8 dikurangi 7. Ya, 7 tadi kan data ke-15. Gitu. Berarti 7 ditambah setengah kali 1. Setengah. Berarti berapa adik? Ya 7 setengah ya. Gitu ya, 7,5. Inilah Q2. Bagaimana? Gampang bukan? Iya dek, gampang ternyata. Sekarang kita perdalam di Q3 ya, menyesuaikan. Berarti gimana? Nilai data ke 3/4 dari N plus 1 gitu terus adik ya. Berarti 3/4 dari 31. Ayo gimana ini? Tetap per 4 berarti 7 adik ya. 3/4 kali 30 plus 1 gitu ya. Berapa nilainya itu? Tentu saja adalah 23. Masih sisa, berarti 1/4 gitu ya adik ya. Oke. Harus bisa memaknai 23 1/4 itu apa? Caranya sama dengan tadi. Tentu saja adalah X ke 23 ditambah dengan 1/4 kali. Nah, kalau 23 gimana? Data ke 24 dikurangi data ke 23. Gitu ya. Oke deh, yuk. Nilainya.
Data ke-23, tadi mana? 21, 22, 9. Berarti 23 yang ini ya. Ternyata nilainya adalah berapa, Adik? 10. Ya. Jadi, data ke-23 adalah 10. Kemudian ditambah 1/4 dari data ke-24. 23 sampai 30 itu 10 semua. Ya udah, berarti 10 dikurangi tadi juga 10. Ya, ini 0 deh ya. Malah gampang tadi. Maka kali 1/4 tetap 0. Dan inilah Q3, dia adalah 10. Oke, ketemu Q1 6, Q2 7,5, Q3 10. Mantul ya. Oke, kita sudah jawab yang B. Gitu, Adik. Setelah B-nya ketemu, lah ini kan hitungan-hitungan yang enteng, Adik ya. C kita jawab di sini. Jangkauan antar kuartil tadi yang hamparan, apa tadi? Ingat ya, hamparan tadi dirumuskan dengan apa, Adik? Selisih dari Q3 dikurangi Q1 ya. Q3-nya adalah 10 dikurangi Q1-nya adalah 6. Masya Allah mudahnya. Jawabannya 4. Ya, selesai. Setelah Q1, Q2, Q3 ketemu ya dua besaran yang lain enteng banget, Adik. Simpangan kuartil data atau QD, bukankah dia hanya setengah H? Hanya sudah kita cari ya sudah. Berarti setengah kali 4 berapa kalau bukan 2? Ye, selesai semua ya. Asik ya statistika itu. Asik banget ya. Seasik matematika yang lain bersama The Prams. Oke. Gitu Adik ya. Baik. Inilah ukuran penyebaran data. Pemusatan data sudah, penyebaran data sudah. Berarti statistika itu kita sudah selesai di sini, Adik. Tetapi adik-adik, The Prams yang baik hati mengajak adik untuk mendalami materi statistika ini dari awal. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk latihan soal ini. Ya, cukup panjang, tetap semangat adik ya. Kita akan berlatih dengan konsep-konsep kita Patch 1 maupun Patch 2, bagian 1 maupun bagian 2 di latihan soal-soal ini. Harapannya adik akan mahir ya ilmu statistika untuk level SMP ini. Oke? Baik adik, kita mulai ya nomor 1. Oke, perhatian. Tabel berikut menunjukkan nilai peserta tes calon karyawan. Oh, keren. Ada nilainya berupa interval. Nah, inilah namanya soal pendalaman, boleh saja, enggak apa-apa. Terus banyak pesertanya seperti ini. 41 sampai 50 ada 6, 51 sampai 60 dan seterusnya ada 9. Syarat mengikuti tes tahap berikutnya adalah jika nilainya itu lebih dari 70. 70 mana 70? Sini ya. Lebih dari 70 berarti 70 nggak ikut. Dia harus 71 ke sana ya. Berarti ini syaratnya ini adik. Syaratnya. Berarti nilainya harus 7 atau 8. Nilainya harus di atas 71 ya. Gitu. Harus lebih atau sama dengan 71 gitu. Dan ternyata yang ini ada 7, ini ada 8. Pertanyaannya, prosentase peserta yang gagal adalah, berarti yang gagal mana adik? Ya berarti ini ke sana, ini gagal. Mari kita cari prosentase gagal. Ada berapa orang yang gagal? Tentu ada 10 tambah 9 ditambah 6 gitu adik ya. Kemudian dibagi semua peserta, ya 10 tambah 9 tambah 6, tambah yang berhasil, 7 tambah 8. Supaya persen gimana adik? Biasa, konsep persen selalu begini ya. Tentu dikalikan 100%. Oke, tinggal kita hitung ya. 19 tambah 6 tentu 25. 25 tambah 7, 32 tambah 8, wow 40 ya. Terus kali 100%. Asik banget ini angkanya ya. Betul angka yang asik? Betul. Bagi 20 adik. 2 bagi 20. 5. 25 kali 5 125. Tapi bagi 2 adik. Coba berapa itu? 125 bagi 2 masa susah enggak ya? 62,5%. Ye, selesai. Mana nih 62? Bukan 26 ya, hati-hati. 62 jawabannya adalah C. Kok gampang ya? Iya. Perlu pemahaman ya. Juga logika adik. Difahami lalu di logika ya.
Kadang rumus tuh nggak usah hafal juga boleh, tapi kalau logikanya mapan. Lah rumus ini mempermudah logika ya, sehingga ya hafal rumus, tahu logika ini sudah segala-galanya ya. Tentu saja ngitungnya juga terlatih begitu. The Prams janji di materi apapun ya tidak pernah meninggalkan cara menghitungnya adik. Karena tidak jarang siswa ya itu kesulitan, pokoknya udah ngitung sendiri, yaitu dari gurunya begitu. Kemudian ternyata kesulitan, apalagi dibatasi dengan waktu. Tapi The Prams nggak gitu adik ya. Sudah konsepnya ditanamkan secara mendalam, cara menghitungnya diajari, dikawal, dan diberikan trik-trik yang bisa mempercepat gitu. Maka rugi kalau adik ya tidak berlangganan dengan channel The Prams ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan soal kedua. Hasil nilai ulangan 40 siswa sebagai berikut. Wow, 40 ya. Oke. Berarti kalau ini dijumlah ini harus 40. Ini namanya apa? Sigma Fi. Ini harus 40. Betul 40? Kita cek. 5, 10, 20, 27 ya. 33, 36, 38. Oh, betul 40 ya. Nilainya adalah itu. Median data di atas. Oke. Ternyata median ya. Kalau median adik berarti kita nanti pakai rumus apa? Kita tulis di sini rumus median. Ingat ya. Dia adalah data kita lihat dulu N-nya. 40 itu ganjil apa genap? Tentu saja itu adalah genap. Maka kita pakai rumus yang genap ya. Adalah nanti dibagi 2 kan atau setengah ya, yaitu data N per 2 ditambahkan data dengan N per 2 itu ditambah 1. Gitu kan Dek ya? Betul ya? Sehingga mari kita lihat data ke berapa ini. Karena N-nya 40 berarti data ke 20 ditambah data ke 20 tambah 1, 21 bagi dengan 2. Gitu aja Dek. Nah seperti tadi. Kalau sudah gini berarti kita butuh frekuensi kumulatif ya. Di sini Adik. Boleh kan? Boleh datar, boleh tegak. Kumulatifnya yuk. 2 tambah 2, 4 tambah 3, 7 tambah 6, 13 tambah 7, 20 tambah 10, 30 tambah 5, 35 tambah 2, 37 tambah 3, 40. Cek son. Wow, sama. Keren ya. Ternyata data ke-20 itu mana? Ingat ini 20 ya. Jadi data 14 sampai 20 itu nilainya adalah ini. Berarti ini Adik. Berapa Adik? Dia adalah 85. Mirip tadi ya. Ingat ya, manfaat kumulatif. Data ke-21 ini kan berakhir 20, berarti 21 sampai 30 itu ada di sini. Berarti sorry tadi yang 20 itu 80 ya sampai belepotan. Yang di sini adalah 85. Betul Adik? Coba dicermati. Adik bagi dengan 2. Gitu ya. 80 tambah 85 bagi 2 ya sudah, dibagi 2 aja. Berarti apa? 82,5. Selesai. Mana Dek? Sini Dek, 82,5. Itu ya. Oke. Ternyata frekuensi kumulatif bermanfaat banget ya Dek ya untuk menentukan letak data ya, untuk menentukan nilai data yang sudah jelas letaknya. Kita butuh frekuensi kumulatif jika memang datanya lumayan banyak. Semakin banyak nggak mungkin lagi kalau kita tidak pakai frekuensi kumulatif. Gitu Adik ya. Penting itu. Oke, lembar pertama untuk soal latihan statistika telah kita selesaikan. Kita ke lembar berikutnya yaitu lembar kedua yang tidak lain adalah lembar terakhir Adik ya. Berarti tentu tinggal ada 3 soal lagi yang harus kita bereskan. Tapi The Prams jamin ini menyeluruh, ini meluas semua materi. Sehingga dengan 5 soal bekal dari The Pram pendalaman ini, insya Allah adik-adik sudah sangat mengerti materi ini dan siap bertempur dengan soal manapun. Gila, amin ya Dek ya. Oke, sekarang di nomor 13. Perhatian, sorry nomor 3. Hasil pengukuran tinggi badan 13 siswa dalam sentimeter adalah seperti ini. Oh iya, banyak ya. 13, betul? Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kali 2 tambah 1. Betul 13. Simpangan kuartil. Nah, yang ditanyakan adalah simpangan kuartil. Ayo Adik, masih ingat?
Simpangan kuartil tadi yang simbolnya apa, Dek? H apa Ki D? Iya, Ki D, Dek ya. Nanti rumusnya apa? Setengah H. Padahal H itu adalah Q3 min Q1. Oh, berarti kita harus cari ya. Q1, Q2 maupun Q3. Gitu, Adik ya. Caranya pertama diurutkan dulu, Adik. Ini sudah urut apa belum? Coba dicek. Mari cek ya, urut apa belum? Kayaknya belum deh. Wow, ini punya pekerjaan baru ini. Yuk, terkecil berapa? 148, betul nggak, Dik? Terkecil, coba cek. Ini ya, ada yang lebih kecil dari 148? Nggak ada, yang lebih mahal banyak. Jadi 148 ya. Ada berapa 148-nya? Ada 2 ya, Dik ya. 148-nya ada 2. Terus 148 sudah kita coret ya. Gitu caranya. Setelah itu ada 149. 149 kita coret 149. 149-nya ada berapa? Ada 2 kok ya. Tulis 149. Gitu, Adik. Kemudian 150 coret. Ya, 150. Masih ada? Masih 150. Gitu caranya, Adik ya. Oke. Kemudian 150-nya sudah habis ya. Setelah 150 adalah 152. 152. Oke, sini. 152. Jret. Mana lagi? Ini lagi, berarti ada 2. 152. Oke ya, Adik ya. Setelah itu 153. Mari. Ada? Ini 153. Tulis yuk. 153. Ada lagi? Ada. 153. Ada lagi? Sudah ya. Dilanjutkan 154. Yuk, 154. Betul ada? Betul. 154. Masih ada? Masih. 154. Gitu, Adik ya. Oke, setelah itu adalah 155. Tinggal ada 1 ya. Sudah tercoret semua. Tinggal ini. Ya sudah. 155. Betul 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2, 12 tambah 1. Wow, mantul ya. Data banyak aja terlatih. Masa data segini nggak bisa. Ih, mengerikan ya. Ternyata, Adik, kita punya N-nya berapa, Adik? N-nya adalah 13 ya. Ternyata data ini adalah data yang ganjil. Oke. Nah, setelah itu, Adik, berarti ini akan gampang ya. Akan gampang. Kalau tidak terlalu banyak, kita nggak usah ke rumus tadi, tidak masalah ya. Bahwa Q2-nya dulu kita tentukan. Q2. Gampang kan? Kalau 13 tentu data ke yang di tengah kan 6 ya, separuhnya 6, tapi ya berarti data ke 7. Pas banget ya. Gitu kan, Dek ya. N plus 1 per 2. Data ke 7 yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, inilah Q2 atau median. Berarti berapa, Dek? Ternyata 152. Udah gitu ya. Untuk Q1-nya ya tinggal sisa data itu kita bagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Ada 6. Kalau 6 data ini tengahnya di sini. Berarti karena bukan angka ya nanti rata-rata dari ini. Inilah Q1. Itu aja, Dek. Berarti Q1 itu siapa? Setengah dari ini. 149, 149 di rata-rata. Ya udah, 149. Oh, mudah sekali ya. Kemudian lagi, Adik, sama. Ini ada 6 berarti di sini. Maka di sinilah letak dari Q3. Jadi siapa Q3? Rata-rata dari 153 dengan 154. Berarti berapa, Adik? 153,5 ya. Wow, semuanya langsung ketemu ya. Kalau datanya dikit dan di soal-soal pilihan ganda ya itu aja. Kalau level IC bisa kayak tadi ya, Dek ya. Oke, sehingga simpangan kuartilnya ya, Adik, atau Q-D tadi apa? Dia adalah setengah kali H. H itu siapa? H adalah Q3 dikurangi Q1. Berarti setengah kali Q3 berapa, Dek? 153.
dikurangi Q1, yaitu 149 twing gitu adik ya. Maka dia adalah setengah kali. Yuk, 153,5 kurangi 149, dia adalah 4,5 ya. 4,5 bagi 2, wow keren, 2,25. Oke, selesai. Dan jawabannya adalah D, mantul adik-adik ya. Baiklah, ke soal nomor 4. Perhatian adik-adik, diberikan data yang sudah urut kecil ke besar. Alhamdulillah sudah urut ya. Tapi dalam variabel. Wow, gimana ini? Keren soalnya ya. Jika nilai Q1 adalah 26,5, jangkauan data adalah berapa? Ya. Oke ya. Adik, seru sekali soal ini. Perhatian adik-adik. Q1 ya, kita hitung dulu ini berapa tahu datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Ternyata N-nya itu ada 8 ya. Berarti kita mau cari Q1-nya ya. Tentu dia adalah nilai data ke. Ayo gimana tadi? Kalau 1 berarti 1/4 kali N plus 1 gitu adik ya. N-nya 8, berarti tambah 1, 9 bagi 4. Berarti data ke 9/4 itu berapa adik? Berarti 2/4. Kayak tadi yo, menguraikan 2/4 itu bagaimana? Berarti adalah X ke 2 gitu adik ya, ditambah 1/4 dari X3 dikurangi X2 gitu adik ya. Berapa tuh X2 nya ya? Data kedua berarti 26 ditambah 1/4 kali, ayo data ketiga berarti ini nanti dikurangi X2, berarti 2K min 4 gitu ya. Ini X3 dikurangi X2 nya adalah 26 gitu adik. Oke ya. Dan Q1 nya ada nilai, ini loh Q1, berarti tulis ini 26,5 gitu adik ya. Oke, berarti 26,5, yuk kita sederhanakan. 26,5 itu adalah, kita sederhanakan nilai ininya dulu, berarti nanti adalah 26 ditambah 1/4 kali apa dek? 2K dikurangi 30 gitu ya. Nah ini 26, ini 26,5 tambah, ya udah berarti 26-nya dicoret dengan ini dek, tinggal ini 0,5. Jadi setengah itu 0,5 kan ya, dia adalah 1/4 kali 2K min 30 gitu loh ya. Sehingga kalau setengah dengan 1/4 itu kita coret, ternyata boleh ya, di sini adalah angka 2. Berarti 2 itu 2K min 30. Artinya 30 ke sini 32 itu adalah 2K. Y ketemu, K-nya adalah 16. Itu nilai K. Gitu adik ya. Sedangkan adik yang ditanyakan adalah jangkauan. Ingat ya, jangkauan atau ring tadi loh dek, dia akan X max dikurangi X min. Terbesar mana? Ini dia, 3K min 2 padahal K-nya 16. Yuk, berarti ini ke sini, K-nya 16. Set gitu. 3 kali 16, 48 dikurangi 2. 48 kurangi 2 berapa adik? Ternyata ini adalah 46. Ya, itu maksimalnya. Lah minimalnya K tambah 8. K-nya 16. 16 tambah 8 berapa adik? Ternyata 24. Ya udah, inilah angka yang kita selisihkan. Maksimalnya 46 dan minimalnya adalah 24. Keren ya. Sehingga ternyata ini adalah angka berapa adik? Ya, 46 dikurangi 24. Ini adalah 2, ini 2, 22. Jawabnya C. Wow, luar biasa. Ya, soal ini datanya dikit ya, tapi justru ini soal yang sesungguhnya.
ada variasinya. Cukup menantang ya. Tetapi tidak ada yang susah, tetap biasa. Oke ya. Tetap semangat dan sampai pada soal terakhir adik ya, yang kelima. Perhatikan, ini juga wah kayaknya teka-teki banget ini. Gimana ini? Sekelompok data terdiri dari X1, X2 sampai X10. Jadi ada 10 data. Kuartil atas data adalah 23,3. Berarti ini adalah Q3, kuartil atas. Tiap data, apabila tiap data dikalikan 3, ingat pertama, kalikan 3, lalu ditambah 3. Tiap data begitu. Maka nilai kuartil atasnya menjadi berapa? Wow, keren. Luar biasa banget soal ini, ya. Gimana ini adik? Ya, mari kita kerjakan. Di sini Q3 ya tadi, rumus Q3 tadi apa ya? Adalah ya letak nilai data ke, ya, letak nilai data ke, kalau 3 kan 3/4 ya dik ya. 3/4 kali N plus 1. Kalau ini sampai 10 itu artinya kan N-nya 10 ya dik ya. Berarti dia adalah, ini yang kita proses ini, 3/4 kali 10 tambah 1, dia adalah 11. Begitu adik ya. Maka kalau 3/4 dari 11 itu artinya adalah data ke berapa? Kan 8 ya dik ya. 8, tapi masih ada 1/4 gitu. Berarti ini 8/4 ini kita kupas seperti tadi. Bagaimana ngupasnya? Oke, ikuti. Berarti adalah data ke 8 ditambah 1/4 dari selisihnya, X9 dikurangi X8. Gitu adik ya. Betul adik? Iya kan? Dan ini nilainya adalah 23,5. Wow. Persamaannya menantang banget. 23,5 itu adalah X8 ditambah 1/4 kali X9 dikurangi X8. Gimana ini adik? Kayaknya ini bisa dipenuhinya adalah untuk X8-nya bernilai 23, X9-nya bernilai 25. Coba kita cek. 23, 1/4 kali 25 kurangi 23 itu 2. 1/4 kali 2 itu setengah. Ini tadi 23, 23 setengah. Wow, cocok banget ya. Jadi mula-mula seperti ini adik. X8-nya 23, X9-nya 25. Ini kondisi awal adik ya. Tapi kemudian apabila mulai ini ya adik ya, kondisi akhir, ada perubahan. Berarti X8-nya menjadi dikalikan 3, berarti 23 itu kali 3, lalu ditambah 3, kemudian nanti ditambah 3. Yuk. 23 kali 3, 69. Jadi ya, 69 ditambah 3, berapa? 72, gitu ya. Kemudian X9-nya, ya, tadinya 25. Dikalikan 3, kata soal ya, lalu ditambah 3. 75 tambah 3, dia adalah 78, gitu ya. Ini kondisi akhirnya menjadi berubah begitu. Pertanyaannya adik, masih sama pertanyaannya, yaitu Q3-nya berapa? Q3. Jadi, sama adik ya. Tadi adalah, apa tadi? X8 ditambah 1/4 dari X9 dikurangi X8. Oke adik? X8-nya yang baru ya. 72 ditambah 1/4 kali ini 78 dikurangi 72. Oke adik-adik, 72 ditambah 78 kurangi 72 berapa adik? 6 adik ya. 6 kali 1/4, 6/4 ya, 3/2, 1,5. Saudara-saudara, 72 ditambah 1,5 berapa kalau bukan 73,5. Subhanallah, keren banget ya. Inilah soal statistika matematika SMP ya, sudah sekeren ini ya. Oh iya, kita makin maju adik, dunia makin maju,
pola pikir kita juga harus semakin maju ya. Ini sudah The Pram tampilkan dengan variasi yang sangat wow. Soal-soal yang tidak sesusah ini tentu saja adik akan semakin lancar. Oke, begitu adik ya. Seperti ini pertemuan dengan The Pram membahas ilmu statistika matematika SMP. Ya, jangan lupa subscribe dan ikuti video-video bermanfaat berikutnya. Oke, Jenius Mendadak bersama The Prams.